Kita di pertemuan ke-6 ini adalah tentang activity dan intent. Sebenarnya kita sebelumnya sudah membuat activity dan intent, hanya saja mungkin di sini saya akan lebih detail menjelasnya karena di intent itu ada dua ya. Intent itu nanti akan saya jelaskan saya akan menjelaskannya di teori ya, bukan di praktikum. Di praktikum ini kita coba membuat beberapa activity dan intent nantinya, termasuk intent yang dua itu tadi yang saya sebutkan. Nah, nanti akan saya jelaskan di teori. Sebenarnya setahu saya perkuliahan itu teori dulu, kemudian baru praktikum. Nah, saya tidak tahu ini kok bisa kebalik seperti itu. Oke, saya mulai saja ya di sini. Oke, silakan disiapkan projectnya. Kita akan membuat project baru, dan untuk pertemuan kali ini sampai pertemuan sebelum UTS nanti kita akan coba mengembangkan project ini ya. Nanti juga mungkin teman-teman bisa kembangkan nanti kalau mau skripsi atau tugas akhir ya. Untuk proyek tugas akhir bisa dikembangkan. Oke, saya akan buat project baru. Projectnya merupakan project ini ya. Kita akan buat aplikasi wisata Indonesia. Oke. Nah, silakan teman-teman ikuti. Nanti akan saya lihat ya hasilnya. Seperti yang sebelumnya, nanti seperti ketika kita membuat splash screen. Nah, nanti di sini juga teman-teman silakan coba kembangkan ini ya, aplikasi. Sebenarnya topiknya nanti teman-teman bebas mau wisata atau mau tentang apa, restoran misalkan untuk menu-menu makanan itu bisa juga. Oke, kalau sudah ini mungkin tidak ada yang perlu saya ubah lagi. Oke. Oke, sembari menunggu, eh di pertemuan ke-6 saya sudah menyiapkan aset ya di sana ya. Nah, di pertemuan ke-6 dan ke-7 nanti kita pembahasannya lebih banyak pengembangan aplikasi ini ya nanti ya. Eh, Sampai pada data, walaupun nanti datanya masih dalam bentuk array, karena setelah UTS nanti baru kita masuk ke database seperti itu. Oke. Nah, ini ada logo dan background. Nanti sudah saya siapkan ada dua foto di sini, ada dua image. Image-nya itu seperti ini ya. Yang pertama eh, untuk apa? Headernya, bagian headernya ya. Nanti kita menggunakan foto ini. Kemudian di splash screen-nya kita akan menggunakan logo Pesona Indonesia yang seperti ini ya. Nah, kalau teman-teman mau buat untuk makanan misalkan, silakan logonya diubah atau di custom. Oke, silakan di-download di pertemuan ke-6 ini ya, ada logo and background di sini. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke layout untuk splash screen-nya dulu aja ya. Kita buat splash screen-nya dulu aja di sini. Oke, kemarin buat splash screen masih ada yang ingat nggak cara buat splash screen? Yang pertama di sini, karena saya lebih sering akan menggunakan layout yang linear, di sini kita coba menggunakan yang linear layout aja ya. Kemudian ini text view-nya nanti akan kita tambahkan di bawah saja. Oke, seperti ini. Oke, di atasnya saya tambahkan image view.
Sebentar, ini wrap saja. Oke, jadi nanti dia menyesuaikan dengan objeknya itu sendiri ya di sini. Kemudian source-nya kita ambil di layout sini ya, di drawable maksudnya. Jadi nanti kalian bisa copy saja. Yang pertama kita akan membuat splash screen, jadi kalian copy yang bagian ini ya, logo yang ini. Silakan di copy saja seperti biasa. Copy, kemudian dipastekan di drawable ini. Pastekan di sini. Nah, di set di sini ya. Direktorinya di set di sini saja di drawable. Oke, namanya di sini karena tidak bisa mengandung simbol, silakan kalian hapus saja simbolnya menjadi pesona Indonesia.png seperti ini. Jadi tidak ada simbol apapun. Kemudian kalian klik OK saja. Nah, di sini udah ada image kita, tinggal kita panggil saja ya image-nya ya. Oke. Pesona. Nah, yang ini udah ada. Tinggal kita panggil saja. Oke, kalau sudah untuk teksnya, jadi nanti di bawahnya ini ada teks. Saya kasih teks pesona Indonesia saja. Nah, ini belum saya atur untuk apa layoutnya. Layoutnya belum saya set ya di sini. Harusnya kita buat vertikal, kemudian gravity-nya kita buat center aja. Oke, orientation-nya kita buat vertikal. Kemudian gravity-nya, layout gravity ya. Ini kita buat center saja. Saya save, kita lihat dulu desainnya seperti apa. Masih layout gravity atau gravity. Kita cek dulu. Oke, udah ya, udah ke tengah. Jadi menggunakan gravity ya, bukan layout gravity. Oke. Sebentar, kalau misalkan ini saya hapus. Oke, dia masih belum ada paddingnya ya. Mungkin kita tambahkan padding juga. Misalkan 20 dp di sini. Oke, jadi kita perlu menambahkan teks lagi di bawahnya. Nah, di bawahnya sini kita perlu menambahkan teks. Nah, ini saya hapus saja karena layout constraint bottom to bottom of ini bukan untuk linear layout ya, tapi constraint layout. Ini saya hapus saja karena tidak kita gunakan. Nah, seperti ini. Oke, sebentar. Di sini untuk layoutnya sudah benar. Oke, yang ini saya ganti. Nah, seperti ini aja. Oke, kita coba cek. Kita tambahkan text size-nya mungkin 14. Kecilan ya. Mungkin 20. Oke, sudah. Nah, ini udah besar. Untuk teksnya kita gunakan 20. Kemudian text style-nya bold, jadi hurufnya tebal nanti ya. Kemudian saya tambahkan text color-nya saya buat menjadi, coba color essence saja. Oke, seperti ini ya pesona Indonesia. Nah, kita coba jalankan dulu hasilnya seperti apa.
Oke, buat yang mau sambil mencoba, diikuti saja ya ini. Nah, sebenarnya untuk text size itu lebih tepat jika kalian menggunakan SP ya di sini ya. Saya coba SP, saya lupa. Nah, jadi lebih tepat kalau kita menggunakan SP ya. Jadi ada DP, ada SP. SP itu ke skalanya. Jadi keunggulannya apa? Ini akan teksnya itu akan menyesuaikan dengan device kalian. Jadi kalau misalkan ukuran device-nya mungkin ukuran layarnya kecil, mungkin dia akan menyesuaikan dengan ukuran layar kalian. Nah, ini kalau yang SP atau skala ya. Jadi dia base-nya ada pada skalanya seperti itu. Berbasis pada skala. Oke, ini masih project kita yang kemarin yaitu tentang jet. Masih oh ya ini belum bicara. Oke, tampilannya seperti ini ya. Sepertinya sudah untuk bagian ininya. Oke, mungkin kita akan sebentar. Saya akan ini backgroundnya saya buat warna lain atau warna ini aja ya. Kalau putih tulang bagus tidak ya? Oke, saya coba set untuk backgroundnya di sini white. Gak ada ya, jadi kita pakai background yang ini aja. Atau kalau kalian mau menambahkan warna, sebenarnya seperti kemarin bisa ditambahkan di sini. Misalkan mau tambahkan, saya mau tambahkan coba putih tulang ya di sini ya. White bone misalkan. Cuma saya kurang tahu warna putih tulang itu seperti apa. Mungkin saya cari di sini. Nah, ini saya copy saja. Atau di sini saya buat 000 1 2 3 4 5 6. Nah, ini warna hitam ya. Kita coba ke warna putih tulang. Nah, mungkin warnanya kurang lebih seperti ini. Oke, kalau sudah, saya kembali ke activity mainnya. Backgroundnya di sini saya colornya white bone di sini. Oke, kita coba cek. Nah, jadi bentuk warnanya seperti ini. Ini bagus nggak ya? Misalkan kita jalankan hasilnya seperti apa. Oke, lebih pastinya mungkin kita search saja di sini white bone RGB. Nah, ini RGB untuk bone white atau white bone ya. Tinggal di copy saja. Sebentar, ini ada juga. Ini ya, D8
D8 D4 C2 D4 C2. Nah, kita pakai warna yang ini aja. Oke. Nah, ini sepertinya white bone. Di activity ke desainnya. Nah, jadi bentuknya kayak gini. Ini jelek sekali ya. Jadi kalau jelek kita ubah warna putih aja lah. Putih itu F6 kali. Seperti ini. Oke, kalau sudah activity-nya kita kembalikan ke warna putih. Color white. Nah, nggak apa-apa ya, gini aja ya. Oke, kita langsung masuk ke main activity-nya saja di sini. Sebentar saya cek dulu di manifest-nya, harusnya dia ke main activity. Betul. Nah, kita akan langsung buat splash screen-nya di sini. Caranya gimana? Sama saja sebenarnya seperti sebelumnya ya. Jadi yang kita butuhkan di sini adalah intent. Nantinya kita butuh intent. Sebentar, di sini belum ada intent. Kemudian ada bundle sama ada handlernya nanti ya di sini. Oke. Pakai ini. Splash seperti ini ya. Splash underscore time. Kita set dulu splash time-nya misalkan 5000 ya di sini ya, atau sekitar 5 detik. Oke, kita pakai new handler-nya di sini. Nah, nanti dia otomatis langsung ke import kalau kalian udah ketikan di sini ya. Kemudian post delay, post delay-nya ini post delay atau apa ya? Saya lupa. New handler, post delay. Oke. Oke, benar ya. Harusnya post delay di sini. Kemudian kita buat intentnya dulu di sini. Intent new. Oke, ini ada header-nya. Oke, saya import manual saja untuk intentnya di sini. Android dot apa ya, di mana dia, di tool atau di konten, kayaknya di konten kemudian intent. Nah, ini dia. Oke, intent new intent. Oke, ini salah. Harusnya oke, sebentar ya, ini saya lupa code-nya seperti apa. In splash time new handler, kemudian dia post delay dulu. Setelah melakukan post delay, oke, seperti ini harusnya. Jadi ini tidak di sini. Oke. Nah, seperti ini kurang lebih. Kita coba intent sama dengan kita buat objek untuk intentnya. Nah, baru bisa.
Kemudian ini adalah main activity ya. Nah, kemudian kita buat this, koma, dia nanti kemana? Dia akan menuju kemana nanti? Dia nanti akan menuju ke home activity. Kalian bisa buat home activity-nya dulu di sini. New, kemudian pilih yang activity, kemudian pilih yang empty activity ya. Nah, di sini kalian bisa ganti yang main activity 2 ini menjadi home activity seperti ini. Kemudian ini jangan lupa dicek generate layout file supaya nanti ada file untuk XML-nya. Jadi ada .java-nya, ada .xml-nya seperti itu. Kalau sudah, ini home activity-nya kita finish saja, kita create ya. Oke, kalau sudah ada kita lanjutkan lagi di sini. Kita panggil home activity-nya. Kalau tadi misalkan kalian belum buat home activity-nya, di sini tidak akan ada autocomplete-nya ya. Misalkan seperti ini. Nah, ini udah ada home activity-nya dot class seperti ini. Oke, kalau sudah intent dan oke. Kemudian kita buat main activity this dot start activity. Nah, seperti ini. Kemudian di dalamnya ini yang kita jalankan adalah intentnya ya. Oke, selanjutnya prosesnya kita selesaikan. Caranya main activity dot this dot finish saja ya, finish activity atau finish. Oke, seperti ini. Kemudian jangan lupa ditambahkan splash time-nya di sini. Nah, splash time semicolon. Oke, sebentar, ini harusnya splash time. Oke, kita coba dulu ya. Oke, ini salahnya di mana? Di bagian sini. Dia nggak bisa, dia di sini. Bukan seperti ini. Oke, jadi errornya di bagian ini. Hack to enable lambda expression. Oh, ini kurang lambda expression. Nah, ini udah benar tadi. Lambda expression itu seperti apa? Padahal seperti ini kan, tapi nggak bisa. Lambda expression. Sebentar ya. Saya terminate dulu. Untuk yang splash screen kemarin projectnya di sini ya. Oke, di oke. Jadi ini saya copy saja ya. Ini sama saja dengan yang sebelumnya. Splash time. Kita masuk ke sini lagi.
Nah, karena dia punya lambang lambda tadi ya. Oke, ini kalau dijalankan. Oke, udah ya. Jadi sebenarnya sama aja ya ini ya. Oke, jadi buat saja, di copy saja yang sebelumnya karena saya lupa-lupa juga code-nya untuk yang splash screen. Nah, kemudian kita masuk ke activity home-nya. Nah, kalau misalkan kalian ke yang tadi itu kan setelah splash screen dia langsung kosong ya. Misalkan saya buat di sini teks, misalkan text view-nya saya buat web saja. Kemudian teks di sini saya masukkan halo semuanya. Oke, seperti ini. Kita coba jalankan hasilnya. Oke, udah ya. Jadi dia langsung ke halo semuanya. Jadi dia setelah ke activity setelah ke setelah ke activity main-nya dia langsung ke activity home-nya. Saya restart dulu aja. Oh, ini widget. Oke, sebentar, ini kenapa nggak bisa dijalankan? Oke, Pesona Indonesia dia langsung ke halo semuanya sini ya. Nah, artinya dia sudah ke activity home-nya ini. Oke, di activity home-nya kita akan buat tampilan home, tampilan dashboard awalnya seperti apa. Jadi kita memanfaatkan satu buah image nanti sama ada dua button. Nah, button ini nantilah yang apa? Jadi kita akan menggunakan intent di dua button ini. Nah, intent itu ada yang eksplisit sama implisit. Nah, salah satunya itu adalah eksplisit, salah satunya implisit. Seperti itu. Kita akan coba di sini penggunaannya seperti apa. Silakan ditambahkan text view dulu aja. Oke, text view-nya apa di sini tulisannya? Karena wisata ya. Jadi mungkin apa? Stringnya selamat datang saja. Selamat datang. Oke, kemudian kita buat di sini kita tambahkan sebentar apa lagi? Layout gravity-nya kita buat center. Kemudian margin top ya. Mungkin 20 dp. Kita coba cek. Bentuknya seperti ini, berarti di atasnya belum kita tambahkan orientation-nya ya.
Di sini kita tambahkan orientation-nya, kita buat vertikal saja. Oke, udah di atas seperti ini. Orientation-nya sudah kita buat vertikal, maka dia bentuknya seperti ini ya. Oke, kalau sudah, kita kembali ke sini. Apalagi nih yang ditambahkan? Misalkan tekstilnya tadi ya, kita tadi menggunakan tekstil, kita buat cetak tebal, kemudian text colornya kita buat di sini black saja supaya kelihatan. Oh, ini belum ada black, silakan ditambahkan black dulu di sini. Color black. Oke, kalau sudah hashtag 06 kali, ini adalah RGB untuk warna hitam. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah color black kita masukkan. Kemudian text size-nya. Text size-nya mungkin 20. Kita coba 20 dulu. Kurang ini ya, 25. Mungkin ini margin top-nya kita buat 15 saja. Cek. Nah, seperti ini ya. Jadi ada tulisan selamat datang. Teks di sini, teksnya adalah selamat datang. Kalau sudah, kita tambahkan lagi teks di bawahnya. Nah, ini mungkin saya copy saja. Oke, saya copy, kita buat layoutnya wrap content, gravity-nya center, kemudian sebentar, margin top-nya ini nggak perlu ya. Teksnya kita ubah menjadi apa ya, misalkan oke, ini aja, karena wisata cari pilihan wisata terbaikmu, seperti ini. Kita cek di desain dulu. Nah, nanti dia tepat posisinya berada di center, tapi di bawah text view selamat datang ya. Hanya saja ukurannya terlalu besar. Mungkin kita kecilkan ukurannya menjadi berapa ini? 12 saja misalkan. Kita cek lagi. Oke, hanya saja dia masih bold ya. Kita ganti boldnya ini dengan font family ini. Font family-nya kita buat yang casual saja. Oke, kita cek dulu desainnya seperti ini ya. Kalau kita jalankan. Oke, sembari menunggu kita tambahkan apalagi di sini, kita tambahkan image. Kita tambahkan gambar. Nah, image view. Oke, untuk image view-nya ini kita buat untuk kiri kanannya kita buat match saja. Kita tidak butuh height-nya di sini. Jadi kita hapus karena dia nanti posisinya tepat pasti berada di bawah kedua teks ini. Oke, mungkin oke, hasilnya seperti ini ya. Nanti untuk yang teks yang atas, text view yang atas dan text view yang bawah. Kemudian di sini kita bisa menambahkan image. Nah, pastikan kalian sudah menambahkan image di sini. Image yang mana kita tambahkan? Image yang Indonesia ini. Silakan ditambahkan image yang Indonesia, di copy saja, kemudian dipastekan di drawable ini. Dipastekan saja, kemudian oke, kemudian oke. Pastikan namanya beda ya. Kalau sama, ini udah pasti nggak bisa. Oke, kalau sudah, saya mau import source-nya dulu. Di sini namanya adalah Indonesia. Oke, kita cek dulu. Oh, ini kok nggak kelihatan ya?
apa nih? Coba kita tambahkan layout. Oke, coba pakai. Oh, di sini ternyata untuk height-nya di sini require ya. Jadi tetap kita tambahkan. Misalkan kita buat match saja. Nah, bentuknya seperti ini atau saya ganti dengan numerik saja, misalkan 200 dp. Oke, jadi posisinya berada di sini ya. Kalau kalian menggunakan match, nanti posisinya agak ke tengah. Oke, kalau sudah, tambahkan apa lagi nih? Marginnya perlu nggak? Oke, perlu kita tambahkan ya untuk margin left, margin right-nya juga, kemudian margin top-nya. Jadi space antara kiri kanan sama atasnya ini perlu kita tambahkan. Misalkan di sini saya akan menambahkan untuk margin mana dulu nih? Margin right dulu aja. Kita buat sama saja 10 dp di sini. Kemudian margin left-nya saya buat juga 10 dp. Kemudian margin top. Nah, untuk margin top saya gunakan yang 10 dp juga. Kita lihat hasilnya seperti ini ya. Nah, kalau kalian mau ada space lagi, mungkin bisa dibesarkan margin-marginnya ini. Seperti itu. Nah, kita udah punya tampilan seperti ini. Saya jalankan dulu aja. Nanti kita akan membuat tombol di bawahnya. Nah, caranya gimana? Sedangkan di sini kita menggunakan layout linear layout ya, tapi linear layoutnya ini kita set vertikal. Nah, kita set vertikal, otomatis kalau kita ingin menambahkan button, otomatis di sini buttonnya akan seperti tumpukan gitu ya. Jadi ada button satu di atasnya, kemudian button satunya di bawah. Nah, ini nggak bisa, sedangkan kita maunya posisi buttonnya ini adalah horizontal. Nah, caranya gimana? Caranya kita bisa menambahkan linear layout lagi, tapi untuk orientationnya kita ubah menjadi horizontal, bukan vertikal. Seperti itu ya. Nah, hasilnya seperti ini. Nanti kita tambahkan button di bawahnya. Oke, langsung masuk saja ke XML-nya. Untuk buttonnya di sini, sebelum menambahkan button, tadi sudah saya katakan pastikan kalian membuat linear layout-nya dulu. Oke, seperti ini. Jadi buat match, sebentar. Untuk width-nya itu kita buat dia match saja dengan kiri kanan karena udah kita padding tadi. Untuk atas bawahnya kita buat dia menyesuaikan dengan objeknya seperti itu. Oke. Nah, di sini nanti teman-teman perlu tambahkan orientation ya. Orientation kita buat menjadi horizontal. Oke, kalau sudah, nambah buttonnya di mana? Ya, nambah buttonnya di dalam linearnya ini, sama saja dengan yang ini. Oke, kita nambahkan teksnya ini kan di dalam linear yang terluar ini. Nah, begitu juga dengan linear yang ini. Kita tambahkan buttonnya di dalam linear layoutnya ini. Oke, saya tambahkan buttonnya misalkan button yang pertama di sini akan saya buat sebentar. Kalau match dia akan posisinya mana? Saya buat wrap saja. Ini saya buat wrap juga. Oke, seperti ini. Kita save, kita lihat hasilnya dulu. Posisinya di sini ya. Berarti sebentar. Kalau ininya saya jadikan berapa ya? Kalau height-nya nggak bisa. Buat ini yang wrap konten.
Ini posisinya gimana ya caranya? Coba kita tambahkan layout untuk yang wake, kita buat satu di sini. Oke, kalau misalkan saya tambahkan button kedua lagi di sini, hasilnya seperti apa? Oke, bisa ya. Jadi di sini ada dua button, hanya saja dia masih posisi width-nya ini harus kita coba nolkan dp. Yang ini juga saya buat 0 dp. Oke, bukan 0 ya, tapi 1. Kita cek. Oh, kecil juga. Sebentar. Atas ini match, sedangkan yang bawahnya kita coba buat wrap konten. Oke, posisinya udah tepat. Cuma di sini kita belum menambahkan teks daripada tombolnya. Di sini ya. Oke, untuk teks yang pertama ini misalkan tombol apa ya namanya? Oke, ini aja. Daftar wisata. Untuk teks yang kedua ini buka website. Nah, jadi ada dua tombol, ada daftar wisata dan buka website. Jadi kalian bisa membuka website nanti melalui tombol ini. Oke, posisinya masih ini ya. Sebentar. Wake-nya udah dibuat satu. Tadi ini kalau 0 dp, kemudian kalau ini 0 dp. Tadi itu belum kita tambahkan teks ya. Oke, bisa ya, kelihatan. Kemudian kita tambahkan ini, teks all caps-nya kita buat false saja, yang bawah juga sama. Teks all caps-nya dibuat false. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Kemudian ini dia belum ke tengah ya. Caranya gimana ya supaya ke tengah ini? Saya tambahkan background dulu aja saja supaya pakai yang primary, yang bawah juga pakai yang primary. Oke, di sini dia posisinya belum ke tengah. Oke, mungkin saya tambahkan layout marginnya di sini berapa? 10 dp kita coba. Di atasnya juga tambahkan layout margin 10 dp. Jadi ada space ya nanti ya. Nah, seperti ini. Mungkin ini tidak saya buat match ya, yang height-nya sama aja di sini. Atau yang width-nya ini kita buat match. Nah, seperti ini ya. Karena kiri kanan, jadi yang
width-nya ini kita buat menjadi match sama layoutnya. Sedangkan yang height-nya ini cukup dia menyesuaikan dengan objeknya itu sendiri. Oke, ini internetnya kurang lancar ya. Oke, kalau sudah mungkin saya akan membuat teksnya menjadi lebih bagus ya, mungkin biar kelihatan lebih jelas. Seperti text size-nya mungkin akan saya besarkan menjadi 15 SP ya. Karena kalau untuk teks itu recommended-nya gunakan yang SP. Karena dia akan menyesuaikan dengan ukuran device-nya user. Text size-nya di sini 15 SP. Kemudian kita coba dulu saja. Oke, udah lumayan besar di sini. Oke, apalagi ya yang perlu ditambahkan? Text color-nya kita buat menjadi white di sini karena white, colornya putih, color. Nah, ini seperti ini jadinya. Oke, ini udah kita coba jalankan dulu hasilnya. Oke, bentuknya seperti ini ya. Kalau misalkan saya tambahkan padding 10 dp. Seperti ini. Oke, udah ya. Jadi seperti ini aja. Oke, mungkin di sini kita butuh ID ya kayaknya ya. Di sini saya butuh ID-nya. Oke, seperti ini. Nah, ID untuk button yang pertama ini karena namanya daftar di sini mungkin kita buat menjadi btn underscore daftar. Kemudian yang kedua ID-nya btn underscore apa ini misalkan web. Oke, jadi button ini nanti yang akan kita gunakan ya, makanya saya butuh ID-nya di sini. Oke, seperti ini ya. Sementara kita gunakan dua menu dulu saja. Oke, kalau sudah, silakan ke main activity-nya tadi ini apa? Untuk splash screen ya. Oke, ke home activity. Nah, kita akan buat apa namanya?
intentnya nanti di sini. Jadi si buttonnya itu nanti dia yang satu itu bisa apa aja, yang satu, kemudian yang satu itu bisanya apa, misalkan seperti itu. Aduh, masih ngantuk. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Belum, Pak. Belum ya? Saya lanjutkan ya. Kemudian ini gimana nih code-nya? Oke, kita buat propertinya dulu aja. Properti untuk buttonnya seperti biasa. Kemarin kalau kita buat kalkulator untuk menghitung luas dan sebagainya itu kan ada propertinya. Nah, di sini kita bisa tambahkan propertinya. Ini nge-record nggak ya? Oh, ini nge-record. Kita tambahkan propertinya. Misalkan di sini kita buat propertinya privat karena dia adalah button. Nah, di sini langsung otomatis dia akan mengimport apa ini? Button ya di sini ya. Oke, button. Kita buat nama variabelnya apa? Kita buat misalkan daftar saja. Tadi kan button btn underscore daftar. Di sini kita buat daftar saja. Kemudian yang kedua kita buat privat button apa ini? Web ya. Kemudian di sini kita tambahkan code-nya. Code-nya apa? Kita ambil dulu atau kita tangkap dulu variabel yang ada di sini tadi. Yang ada di ini ID-nya ini. Jadi ID-nya ini kita tangkap dulu, btn daftar dan btn web ini kita tangkap dulu di sini. Caranya gimana? Seperti ini. Ini kemarin apa? Button ya. Kemudian kita menggunakan event, nama eventnya apa? Saya lupa. Find. Oke, ini dia. Find view ID. Yang pertama itu adalah R, kemudian berdasarkan pada ID, kemudian kita ambil datanya. BTN yang pertama adalah daftar. Kemudian yang kedua, web. Kita ambil buttonnya, ambil ID-nya, web di sini. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita buat listener-nya di sini. Jadi, buatnya gimana? Daftar dot udah nggak? Oke, ini dia. Set on click. Sebentar. Oke, daftar set on click listener. Kayaknya ini ya. Yang kedua adalah web dot on click listener. Berarti di sini pakai this. Harusnya pakai ya. This. Oke, kalau sudah kita buat ini, selanjutnya kita buat perintahnya di sini. Jadi perintah on click-nya, kalau diklik dia ngapain aja gitu. Oke, kita buat dulu override. Kemudian kita buat metodenya di sini public void apa misalkan namanya di sini on click. Oke, parameternya seperti biasa view v. Udah benar belum? Oke, seperti ini. Ini kok salah ya? View
Iya, di atas ini belum ke import ya. Jadi mau gak mau kita import manual. Android dia adanya di view, kemudian view. Nah, seperti ini. Jadi view-nya bisa kepake di sini. Oke. Kalau sudah, karena bentuknya menu, kita buat dalam seperti apa ya, suite case, suite, kemudian ini apa, parameternya v, kemudian get id, selanjutnya kita buat intentnya di sini ya. Kita buat intent, case dulu aja ya. Ini intent atau case? Kayaknya case dulu. Yang pertama adalah case untuk button daftar ya di sini. Oke, seperti ini. Jadi nanti ada case untuk button daftar, dan di sini saya buat breaknya dulu aja. Kemudian yang kedua di sini ada, ini nggak bisa ya. Oke, case untuk button id.btn web. Seperti ini. Oke, kita buat breaknya dulu aja. Oke, kita coba jalankan. Permasalahannya di daftar set on click listener this set button daftar. Sebentar, ini salahnya di cannot be convert to on click listener. Find view. Sebentar ya. Ini sebenarnya udah benar. Kalau tidak pakai this, daftar send out set on click-nya. Oke, di sini kalau merah-merah gini artinya kita harus menambahkan this ya di sini. Sebentar ya. Set on click listener-nya. Atau kita coba kerjakan dulu aja di sini. Harusnya nggak masalah ini. Kita buat intentnya di sini. Namanya move intent. Move intent. Move intent aja. Kemudian new intent ini ada di home activity .this, dia akan beralih ke activity yang satunya. Kita buat di sini apa nama activity-nya. Sebentar. Activity, kita buat lagi activity ya, empty activity. Mungkin saya akan buat list karena nanti di sana ada daftar-daftar ya. Saya buat list activity. Seperti ini.
Ini enggak mau. Oke, udah ya, list activity dot class. Kita start start aduh salah, start activity, kita ambil move intentnya seperti ini. Oke, nggak ada yang salah kayaknya ini, aman ya. Kemudian, nah yang kedua ini dia tidak akan berpindah ke activity yang ada di aplikasi kita, melainkan nanti dia akan berpindah ke apa namanya? Jadi dia ngelinknya itu keluar ya. Jadi nanti saya akan menyisipkan URL daripada website apa Pesona Indonesia nanti di sini. Jadi ketika lihat web nanti dia akan didirect ke halaman web Pesona Indonesia, misalkan seperti itu. Oke, caranya gimana? URI, kemudian ini URI-nya di atas belum kita tambahkan. Import, bentar, ini Android bukannya, dot net, yang mana dia ini? Ada tidak? Oke, ada URI. Oke, udah kepake di sini URI-nya. Kemudian kita buat namanya URI juga. URI fase. Kita buat linknya di sini. Kita ambil dulu linknya. Pesona Indonesia. Yang satunya itu Wonderful Indonesia. Oke, silakan diambil aja linknya ini, ditambahkan di sini seperti ini aja. Oke, selanjutnya kita buat intentnya. Intent di sini new intent, kemudian intent dot action underscore view, URI. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat apa lagi? Sama saja dengan yang atasnya. Kita start activity-nya, ambil intentnya. Seperti itu. Kita coba jalankan, semoga tidak ada error lagi. Oke, errornya masih di atas ya, masih di this daftar dot set on click listener. Oke, kita di sini belum. Oh, buttonnya udah ada ya. Jadi button view udah ada, ya, sama intentnya juga udah ada. Oke, sebentar ya, saya cek dulu ini salahnya gimana.
Oke, dia salahnya ini di daftar set on click listener-nya ini ya. Kalau misalkan di sini set on click listener-nya saya bukan yang ini ya. Oke, ini hasilnya. Oke, jadi yang metode ini tidak bisa digunakan. Mau nggak mau memang ini harus ada. Oke, yang lain udah nyoba belum? Ini salahnya bisa kalian cek di mana, barangkali saya ada yang kelewat atau gimana. Kesalahannya di set on click listener ini ya. Find view by ID. Home activity cannot be converted to on click listener. Jadi home activity ini tidak bisa di-convert ke on click listener. Nah, maksudnya seperti itu. Home activity. Kalau di sini tadi tidak ada ya. Oke, ada yang tahu nggak ini errornya kira-kira di mana? Di yang jelas di disk-nya ini, sepertinya di disk-nya. Ditambahin home activity bukan, Mbak? Kalau ditambahin gimana? Disk home Home activity. activity gitu. Oke. Iya. Home activity dot disk seperti di bawahnya. Masih aja ini. Iya, betul. Sama aja. Iya, home activity dot disk. Ini nggak bisa masih. Nah, seperti ini. Jadi di sini kan sebenarnya untuk menunjuk ke dirinya sendiri seperti itu. Set on click listener. Oke, silakan kalian coba dulu aja daripada ini nanti saya coba cari errornya di mana. Program yang splash screen kalian kemarin silakan dimodifikasi, kemudian nanti ditambahkan home activity sama activity underscore main ini, activity underscore home ini. Caranya gimana? Tinggal di app ini klik kanan kalau mau menambahkan activity, pilih new, nanti pilih yang activity, kemudian pilih empty activity. Nah seperti ini. Tinggal tambahkan home activity saja di sini. Seperti itu.
dicoba dulu. Kalau apa? Kemudian yang kemarin kalau kalian udah kalau misalkan udah punya home activity-nya di space screen-nya, silakan buat tampilan dulu, buat tampilan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke, di sini bisa kalian coba buat tampilannya. Nah, ini code-nya. Saya tunjukkan dulu aja. Mohon maaf, itu gambarnya yang kedua, activity kedua nggak ada di e-learning. Oh, nggak ada di e-learning ya? Iya, cuman logo flash screen doang. Oke, berarti saya tambahkan dulu aja. Sebentar, e-learning ya, e-learning. Nanti akan saya coba cari kesalahannya di mana ini. Sebenarnya di sini udah ada dua file, tapi sepertinya dia mesti satu-satu ya. Berarti mau tidak mau saya tambahkan. Nah, di sini sebenarnya udah ada dua file kalau tidak salah saya. Nah, ini. Tapi sepertinya dia pakai yang ini. Oh, jadi ini harus diupdate. Oke, saya upload aja. Oke, berarti yang ini adalah logonya ya. Kemudian yang kedua ini file. Oke, yang kedua ini adalah background. Oke, silakan download. Oke, udah ya, tinggal di download aja. Nanti diikuti yang ini buat di activity home-nya buat seperti ini ya tampilannya, desainnya ini. Pak, itu coba ditambahi Android on click Pak, yang di buttonnya Pak. Yang mana? Yang XML Pak. Yang buttonnya Pak itu. Line berapa? Baris ke berapa? Yang button buat daftar sama web itu loh Pak. Coba Pak ditambahi Android on click Pak. Jadi atau enggak Pak? Di bagian mananya? Yang XML-nya Pak. Oh, di XML-nya. Ya Pak. Ditambahkan Android. Tambahkan apa tadi? Android on click Pak. Konflik atau apa? On click Pak. On click. Android on click ya. Seperti ini, on click gini.
Kemudian nama buttonnya Pak, nama buttonnya Pak. oh, disesuaikan dengan nama buttonnya. Ya. Oke, kita coba ya. Ini gimana? Nama button ini atau BTN daftar aja dia. BTN daftar atau beserta dengan ininya. Gimana? Sesuai nama yang ini loh Pak, yang ID-nya itu loh Pak. Oh ya, sesuai nama ID-nya. Gini. Ini daftar, ini web ya. Oke, kita coba saran temannya ini, siapa tahu bisa. Oke, ini kurang A. Oke, udah ya. Kita coba dulu, kita run dulu. Oke, ternyata masih ya di sini. Kalau misalkan cuma button daftar saja, gimana? Oke. Nggak bisa ya. Jadi dia harus sesuai namanya. Oke, dicoba dulu aja yang ini. Nanti saya akan coba cari masalahnya di mana. Nah, ini ya, dicoba dulu. Tambahkan linear layout, orientationnya vertikal yang pertama, nanti di linear layout yang kedua orientationnya dibuat horizontal. Oke. Yang belum bisa nyoba nanti pastikan dicoba ya. Takutnya nanti nggak dicoba jadi nggak bisa. Oke, pastikan menggunakan linear layout di sini, kemudian dua text view, image sama linear layout lagi, kemudian buttonnya dua.
Wah, ini sebentar ya. Saya masih penasaran ini di mana. List. Wah, suaranya bagus itu. Oke. Saya tahu salahnya. Ternyata salahnya di bagian ini. Saya belum mengimplementasikan. Sebentar. Oh iya, benar. Coba kita implementasikan view dot on click listener di sini. Nah, barulah dia bisa. Kita coba cek, jalankan. Ternyata kesalahannya belum saya implementasikan on click listener di bagian public class home activity. Makanya tadi home activity-nya tidak bisa menggunakan ini ya. Tidak bisa menggunakan apa? On click listener ini. Karena belum kita implementasikan di bagian metodenya. Oke, kita coba jalankan lagi. Jalan-jalan. Oke, udah bisa ya, kayaknya udah bisa ini. Kita coba dulu. Kalau misalkan saya pilih apa ya? Misalkan saya pilih buka website. Oh, kok ini masih belum bisa buka websitenya. Apa linknya salah ya? Apa perlu dikasih HTTP? Kemudian di sini slice. Slice-nya 2 kali ya kalau di awal. Nah, ini baru bentuknya seperti link ya. Oke, kita coba jalankan lagi. Oke, kalau saya pilih buka website, kita tunggu aja. Nah, dia langsung buka browser kalian, jadi langsung dibuka ke indonesia.travel. Tapi di sini pastikan ada HTTP-nya ya. Tadi saya tidak menggunakan HTTP, ternyata dia tidak membaca ini sebagai link, sebagai sebuah URL. Nah, jadi ada 2 button kan di sini. Button yang pertama tadi dia bisa langsung ke apa? Dia bisa langsung ke websitenya. Nah, button yang kedua ke website. Button yang pertama ini nanti kita akan buat ke list atau ke daftar wisatanya. Oke, daftar wisatanya. Di list activity ini bukan ya? Sebentar. List activity tadi, ini activity.list. Sebentar, saya akan buatkan linear layout dulu di sini. Hanya menampilkan teks ya nanti. Linear layout. Kemudian kita tampilkan teks. Berarti pakainya text view saja ya. Kita buat match. Kemudian seperti ini. Teksnya belum ada. Oke. Teks ini list misalkan. Sementara list daftar wisata.
Oke, seperti ini. Kita coba jalankan. Oh, masih di sini ya. Kita restart dulu aja. Oke, kalau misalkan pilih daftar wisata, nanti dia akan ke, nah ini dia daftar wisata. Oke, atau nanti saya ubah dulu aja yang bagian daftar wisata, kita buat tampilan listnya dulu aja ya. Di sini belum saya masukkan data karena di pertemuan nanti di video atau untuk pengganti pertemuan 5 nanti akan saya buatkan video sambungan dari yang ini ya. Jadi kita akan tambahkan data di sini. Nah, untuk sementara di sini kita buat tampilan untuk header-nya dulu aja. Oke, saya lanjutkan di sini orientation-nya pastinya kita pakai yang vertikal saja. Orientation kita pakai yang vertikal. Kemudian jadi nanti dia kalau vertikal ingat dia bentuknya tumpukan atau stack seperti itu. Nah, di sini saya buat wrap konten saja. Oke, seperti ini. Ini kita ganti menjadi apa ya? Misalkan jangan ini daftar wisata tapi daftar wisata seperti ini. Oke, kemudian kita buat teksnya seperti biasa. Text style-nya saya buat bold di sini, kemudian text size-nya saya buat lebih besar ya, 20 dp. Kemudian untuk text color-nya saya akan menggunakan yang black saja ya, supaya kelihatan. Oke, seperti ini. Jadi ada dua teks saya buat. Yang atas itu jadi seperti kayak judul utama. Nah, yang bawah ini subjudulnya atau subjudulnya. Text view, ini saya buat wrap konten juga. Kemudian apa lagi nih? Gravity-nya ya, layout gravity-nya saya buat center. Kemudian teksnya lagi nih kurang. Teksnya sebentar. Travel. Oke, saya copy yang ini aja ya. Ayo, berwisata, hashtag Indonesia aja misalkan. Ayo berwisata, hashtag di Indonesia aja. Oke, kita coba jalankan dulu. Oke, yang daftar wisata di sini masih belum ke center ya, karena belum saya tambahkan gravity-nya. Gravity-nya saya buat center.
Oke, udah. Tambahkan space di atasnya menggunakan margin top, misalkan 10 dp. Oke, untuk text size-nya saya gunakan yang SP saja. Kita coba jalankan. Oke, ada space ya di atasnya ya. Seperti ini. Kemudian nanti di bawahnya akan kita tambahkan list view. Jadi list view itu seperti apa? Kemarin udah saya jelaskan ya tentang list view itu adanya di sini. Nah, ini list view tinggal kalian drag and drop aja kalau mau menggunakan list view yang ada di sini. Nah, seperti ini jadinya. Oh, nge-lag. Oke, seperti ini ya list view-nya. Kalau kita jalankan masih belum kelihatan dia. Oke, udah ya, bentuknya sama saja seperti ini. Kita buat header-nya dulu, nanti data-datanya nanti di bawah ini, data wisatanya. Nanti di video mungkin akan saya buat data wisata sampai pada detail wisatanya mungkin ya, nanti akan saya buat di video lanjutan dari project project kita ini. Nah, masih ada waktu di sini. Silakan teman-teman coba dulu. Cara cobanya gimana Pak? Ini kan code-nya nggak kelihatan. Jadi lanjutkan saja project splash screen yang kemarin. Kemarin kan udah sampai buat 2 activity, activity main sama activity home. Nah, untuk activity home-nya code-nya seperti ini. Kalau mau lebih jelasnya nanti videonya langsung saya upload saja.